2x, platform penipuan investasi skema Ponzi dengan modus trading kripto, akhirnya runtuh? Jika benar 2x telah runtuh, lalu apa yang harus dilakukan para korbannya? Hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah 2x telah benar-benar sepenuhnya runtuh. Situs web 2x.com sampai sekarang masih bisa diakses. Namun, sudah ada beberapa pengguna yang mulai mengeluhkan soal masalah penarikan dan pembekuan akun. Dari informasi yang didapatkan, pembekuan aktivitas penarikan ini dikarenakan adanya peningkatan sistem. Beberapa penggunanya yang biasanya aktif membagikan postingan soal 2x di media sosial, juga sudah tidak lagi membagikannya, dan mulai memposting tentang platform trading kripto lainnya, yang juga merupakan penipuan investasi skema Ponzi. Beberapa postingan di Facebook menunjukkan beberapa pengguna yang mengeluhkan soal penarikan dan pembekuan akun 2x, mulai ditawarkan untuk beralih ke platform Ponzi lainnya seperti Citadel, 133X, dan ZSYX. Bisa dipastikan, platform-platform tersebut juga merupakan platform penipuan skema Ponzi, yang kemungkinan besarnya merupakan jaringan penipuan yang sama. Jadi bagi kalian yang bukan termasuk dalam kategori pecandu Ponzi, penipu, dan penikmat uang haram, saran saya jangan berinvestasi di platform-platform tersebut. Karena sama halnya dengan 2x, platform-platform tersebut juga merupakan skema Ponzi yang pasti akan berujung runtuh dan merugikan banyak orang. Jika selama ini sebagian pengguna atau investor 2x diberikan keuntungan, karena memang seperti itulah cara kerja penipuan skema Ponzi. Kunci keberhasilan sebuah skema Ponzi terletak pada seberapa baik dalam melakukan duplikasi. Keuntungan yang diberikan kepada para investor yang bergabung di awal ditujukan untuk menjadikan mereka sebagai para pembawa pesan yang bisa mendatangkan semakin banyak korban dan keuntungan bagi sang bandar Ponzi. Sementara pada informasi pada situs web 2x.com, disebutkan bahwa 2x telah menetapkan dua ketentuan terkait penyesuaian kebijakan penarikan, yaitu, pertama, biaya penarikan yang sebelumnya sebesar 5% akan dinaikkan menjadi 20%. Kedua, aturan yang sebelumnya mengharuskan biaya konversi 20% untuk volume perdagangan yang tidak terpenuhi, akan dibatalkan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi keuangan global, terutama terkait kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung oleh Federal Reserve, yang telah menyebabkan meningkatnya biaya pembiayaan global. Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 16 Juni lalu. Namun bagi mereka yang telah mengetahui bagaimana penipuan skema Ponzi bekerja, ini hanyalah modus yang sering digunakan oleh berbagai skema Ponzi sebelumnya. Ini dilakukan untuk mengulur waktu agar bisa mengamankan aset hasil penipuannya sembari tetap berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari para korbannya. Jadi, jika benar bahwa 2x telah runtuh, dan jika kalian tidak bisa melakukan penarikan, dan mengalami kerugian, maka saran saya segera ambil tindakan. Jangan kasih kesempatan bagi bandar Ponzi dan para kaki tangannya untuk menghilangkan jejak dan membawa kabur uang kalian. Semakin cepat kalian bertindak, maka masih ada peluang untuk mendapatkan kembali uang kalian. Saran saya, untuk langkah pertama saat ini, kalian bisa mengumpulkan bukti-bukti seperti bukti transferan, bukti percakapan di media sosial dengan orang yang menawarkan dan mengajak kalian berinvestasi di 2x, bukti dokumentasi kegiatan, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah melaporkan penipuan yang dilakukan oleh 2x. Untuk tahap awal, kalian bisa melaporkannya secara online melalui saluran Sipasti. Ini merupakan saluran khusus dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang dibuat untuk menerima laporan masyarakat terkait entitas dan aktivitas keuangan ilegal, seperti pinjol ilegal dan investasi ilegal. Alamat situsnya dicantumkan di deskripsi. Dan karena kasus investasi ilegal menimbulkan korban dalam jumlah banyak, saran saya, bangun komunitas korban dalam satuan wilayah pemerintahan, seperti kabupaten kota dan provinsi. Dan akan sangat bagus jika kalian melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan otoritas jasa keuangan di provinsi kalian. Siapa yang harus dilaporkan? Sebuah skema Ponzi tidak akan pernah bisa menyebar luas dan merugikan banyak orang tanpa ada yang berperan menyebarluaskannya. Oleh karena itu, mereka yang menjadi manajer, direktur, tim leader, atau apapun istilah yang digunakan dalam jaringan 2x, adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab karena telah menyebarluaskan Ponzi 2x. Persoalan apakah mereka juga merupakan korban, itu merupakan keputusan dari otoritas yang berwenang. Terakhir, pastikan kalian mengawal kasus kalian hingga mendapatkan keadilan.